Hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Japikir Lumban Raja dari GPPS Tengger. Kami sedang berbincang tentang doa, khususnya menyoroti tentang Hizkia ya, bagaimana Hizkia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mendengarkan dan mengabulkan doanya. Dan kuncinya satu, posisi harus benar dulu di hadapan Tuhan. Doa orang benar besar kuasa. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ya. Oke, masih ada poin kedua. Kekasih Tuhan, silahkan ya, telepon, SMS, WA saya buka untuk Anda. Ada yang sudah bergabung, sabar dulu. Kami akan tanggapi sesaat lagi setelah poin-poin perbincangan kami tuntaskan. Jadi selain posisi kita sudah benar sebagai orang benar, apalagi yang harus kita ada di kita agar doa kita ini dijawab atau dikabulkan oleh Tuhan, Pak? Ya, yang kedua adalah ayat itu kan berkata, telah kulihat air matamu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Nah, doa dengan air mata akan menunjukkan bahwa ke doa yang sungguh, ya kan? Jadi doa yang sungguh itu penting. Sebentar, kalau doa sungguh-sungguh berarti ada doa yang nggak sungguh-sungguh gitu? Pasti ada. Oke. Ya. Pasti adalah doa yang tidak sungguh-sungguh. Jadi doa yang sungguh-sungguh itu adalah sebagai tanda, bukti bahwa kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Masalahnya banyak sekarang orang berdoa yang pakai air mata juga loh, Pak. Loh, air mata itu kan belum tentu kesungguhan. Oke. Itu bukan ukuran ya? Bukan ukuran. Ya, jadi doa dengan sungguh-sungguh itu membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Jadi bukan karena doa kita yang sungguh itu lalu didengar Tuhan, enggak. Tapi doa yang sungguh-sungguh itu membuktikan bahwa hanya Yesus satu-satunya harapan kita. Ya. Nah, ketika hanya Yesus satu-satunya harapan kita, maka sebenarnya telinga kita terarah untuk mendengarkan jawaban doa kita. Bukan terarah kepada bagaimana kita menyelesaikan masalah kita. Nah, banyak kali kan orang berdoa, Tuhan tolong aku karena aku hari ini akan pergi ke rumah si Anu minta tolong. Iya, ini kan salah. Padahal rencana Tuhan bukan begitu. Jadi ketika kita berdoa dengan Tuhan, aku punya masalah seperti ini. Ingatlah bahwa aku telah berbuat baik. Ingatlah bahwa aku telah melakukan ini. Ingatlah akan aku, kan gitu ya. Karena memang Hizkia tidak minta dia umur panjang, enggak ya? Juga. Ingatlah kiranya, kan gitu. Jadi walaupun tujuannya untuk memperpanjang, ya kan? Tujuannya, tapi jelas kesungguhan kita tidak mengatur Tuhan. Tetapi justru Tuhan yang harus mengatur kita. Ya. Jadi doa yang sungguh-sungguh itu menunjukkan bahwa kita betul-betul percaya kepada Tuhan. Tuhan punya jawaban dengan masalah kita. Bukan kita yang menentukan jawaban terhadap Tuhan. Apapun jawabannya. Apapun jawabannya. Tidak mudah loh, Pak. Iya, memang. Tapi kalau Tuhan bilang, sudahlah nak, kamu harus pulang karena kalau kamu nanti di sini banyak masalah. Maka dia harus berkata, terima kasih Tuhan ya sudah berkati anak-anakku, jagai pelihara anak-anakku, kan gitu. Tapi karena kebetulan Tuhan kasih gini, ya wes tak perpanjang umurmu 15 tahun. Baru Tuhan berkata, baru Hizkia bersyukur kepada Tuhan. Kemudian di bagian yang kedua dari tulisan itu, dia menulis sebuah puisi dari kisah dari Yesaya pasal 38 itu. Dia berkata bahwa memang tidak akan ada orang memuji Tuhan dari dunia orang mati. Iya, tapi sayangnya memang Hizkia tidak menepati janjinya. Dia ingkar janji ya. Ingkar janji karena dia tidak bersyukur atas pemberian Tuhan itu. Di bagian-bagian itu dijelaskan. Jadi sebenarnya doa yang sungguh-sungguh itu justru membuktikan bahwa iman kita sungguh-sungguh kepada Tuhan.
Ya. Jadi jangan doa sungguh-sungguh untuk memaksa Tuhan. Bukan. Ini sudah salah. Iya, salah. Jelas itu bukan doa yang sungguh-sungguh. Doa yang sungguh-sungguh itu adalah betul-betul mengharapkan Tuhan menjawab doa lewat seperti apa, terserah Tuhan dong. Nah, gitu. Jangan paksa Tuhan kayak apa kan gitu. Nah, itu masalah. Jadi kalau berdoa jangan paksa Tuhan dengan Tuhan ini nanti begini, harus begini, semoga dia begini. Bukan, itu salah ya? Salah, justru karena itu dia tidak pernah mendengarkan jawaban Tuhan. Karena dia sudah mulai mengatur Tuhan, nanti jawaban Tuhan begini, jawaban Tuhan begini. Akhirnya ketika datang jawaban Tuhan, dia tidak percaya. Dia bilang, Tuhan gak jawab doa saya. Tuhan padahal itu jawabannya. Padahal jawabannya kan gitu. Ya itulah poin yang terakhir itu, ya itu. Kekasih Tuhan, untuk memahami ini memang tidak mudah ya, perlu seumur hidup ya. Iya. Oke, baik, kita tanggapi pertanyaan Pak Japikir. Ada Ibu A yang bergabung. Ya. Shalom Pak Japikir dan Mbak Wahyu. Shalom juga. Ibu A bertanya, Pak, saya mau tanya, apakah doa puasa untuk orang yang dicintainya agar jadi suaminya bisa dikabulkan tuh oleh Tuhan, sedangkan orang yang didoakan sudah punya istri dan anak? Terima kasih. Kopro apa tak? Ini anak Tuhan yang nggak jelas ini. Orang-orang seperti ini nggak perlu dijawab ini. Ini jelas anak Tuhan model apa ini ya kan? Makanya saya udah bilang poin yang kedua itu, berdoa jangan kamu yang mengambil solusi. Posisi aja sudah salah ini ya. Posisi aja sudah salah. Iya. Kalau toh ya tunggulah jandanya atau dudanya. Tapi jangan dibunuh pasangannya loh ya. Iya, siapa roh supaya cepat. Aduh. Nah, ini kan orang-orang yang nggak jelas. Nah, siapa pendeta ini? Loh. Untung nggak sebut nama. Loh iya kan, siapa orang ini yang model apa? Iya kan? Ya enggak usah dijawab lah, model itu dia sudah tahu jawabannya. Iya, pasti sudah tahu jawabannya. Iya. Anda posisi saja sudah salah. Iya. Bukan orang benar ya. Orang benar tidak pernah mengingini milik sesamanya. Iya, enggak bisa. Jangan mengingini milik orang lain. Itu jelas hukumnya. Jelas hukumnya itu ada. Iya. Oke, ke pertanyaan berikutnya, Pak. Ada Kekasih Tuhan, silakan. Anda jangan takut tanya. Nanti Anda takut tanya dijawab nggak jelas-jelas lagi. Nggak apa-apa tanya tadi. Cuman jawabannya sudah jelas bahwa itu posisi sudah salah ya. Jadi kalau posisi salah jangan minta dijawab. Gitu jangan. Ya. Ada Ibu S yang bergabung. Shalom, selamat pagi Pak Japikir. Shalom, Tuhan berkati. Saya ini bisnis Pak, dan bisnis saya ini harus ketemu orang tiap hari, harus keluar rumah. Kadang merasa takut dengan adanya corona. Tapi kalau nggak keluar nggak dapat rezeki Pak. Dan saya ini tiap malam dapat kiriman di YouTube khotbah dan lagu-lagu pujian. Saya setel sampai jam 2 malam Pak. Mungkin yang ditanyakan bagaimana mengatasi rasa takut ini. Iya. YouTube dan khotbah tidak bisa mengusir corona. Bisa nggak usir rasa takut? Tidak bisa. Nah, rasa takut dan kita itu, kenyamanan kita itu di apa namanya, diikat dengan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan benar, maka itu yang akan mengikat kita dengan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itu akan ada ketika ikatan hubungan kita dengan Tuhan itu baik. YouTube, khotbah, pujian, nyanyi apa model apapun kamu nyanyi, kalau posisimu salah, udah tak bilangin tadi, itu adalah doa yang justru dosa. Iya kan? Itu justru dosa di hadapan Tuhan. Kenapa? Ketika kita berdoa dalam kondisi yang salah, kita berada di kursi orang lain, kita ada di dalam berkatnya orang lain, dan kita berdoa. Itu salah, itu keliru. Jadi posisinya harus benar, Ibu. Dalam bisnis tidak perlu takut. Berhubungan dengan orang lain, jelas Tuhan berkata, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Tetapi
Tapi bukan berarti karena seperti itu tidak perlu pakai masker, tidak perlu cuci tangan. Bukan seperti itu. Dalam kita berhadapan dengan orang, kita sudah tahu memang ada penyakit corona. Kalau ketemu habis salaman, jangan pegang hidung, jangan pegang mata, jangan pegang mulut sebelum cuci tangan. Nah, itu jelas. Kita ikuti, taruh aja, anggap aja lah itu Tuhan perintahkan melalui pemerintah kita. Tetapi tidak perlu takut mencari berkat. Tidak perlu takut untuk bekerja. Tapi tetap dengan cara hikmat yang baik. Jadi jangan takut. Yang penting hubungan kita dengan Tuhan perbaiki. Sebab ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita miliknya Tuhan, ada janji Tuhan, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Dan Tuhan juga berkata, berdoalah terus. Nah, yaitu Lukas 18, dengan bertalu-talu, ya kan? Jadi jangan takut dengan bagian itu, tetapi tetap jaga kondisi, jaga hidup kita. Kalau rasa kurang enak badan, ya istirahat. Karena memang hari-hari ini terlalu banyak alkohol yang disemprot di di tangan. Udara juga ndak enak. Di udara juga. Iya, di udara juga menjadi kurang enak badan juga, kurang di tangan juga sama. Jadi kita perlu banyak berdoa. Itu makanya pagi hari ini saya mengambil judul ini, doa orang benar besar kuasanya. Dalam kondisi sekarang ini kita butuh doa orang benar. Bukan doa yang duduk di tempat orang yang lain, ya. Jangan ambil posisi di posisi Anda yang benar, gitu yang benar dulu. Oke. Baik. Ke pertanyaan berikutnya. Oh, bukan pertanyaan, Pak. Sebuah ucapan terima kasih dari 5067. Selamat pagi, Pendeta Japikir. Terima kasih untuk firman yang sudah ditaburkan pagi hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan sepertinya berkati. Ini satu daerah sama Bapak. Iya. Karena F-nya ditulis P. Tadi saya memang bikin di grup saya kan kebetulan di samping pendeta, saya kebetulan ketua Lumban Raja Surabaya. Mungkin. Jadi tadi saya bilang, mari teman-teman dengarkan Radio Sangkakala. Pembicara Japikir Lumban Raja mungkin. Iya kan, betul. Dijawab Pak. Iya betul. Iya. Kami tadi ngobrol di off air. Bapak memang biasa kalau F dibaca P ya. Ternyata betul lah. Iya. Oke, terima kasih sudah menyempatkan bergabung. Terima kasih juga sudah diberkati oleh firman Tuhannya ya. Ini ada yang telinganya merah juga pasti yang dengar firman ini. Oh iya pasti. Oh, jadi Bapak ketua kelasnya ya? Saya ketua Lumban Raja Surabaya, Jawa Timur. Jawa Timur. Oke. Jawa Timur. Ketua kelas ini. Di samping pendeta ya. Karena bagi saya begini. Apa, Pak? Karena pendeta itu juga harus memikirkan keluarga. Ada banyak orang Batak. Ini orang Batak yang nggak mengerti sebenarnya. Dilarang menyebut Sarah ya? Ya. Itu bisa off air aja nanti. Bukan. Orang Batak tidak berdoa buat sukunya. Saya jadi bukan soal Sarah. Jadi karena saya orang Batak, saya marga Lumban Raja, tentu doa saya untuk Lumban Raja minimal se-Jawa Timur itu harus ada. Jadi ketika kita jadi pemimpinnya, mungkin doa kita lebih didengar oleh Tuhan. Makanya saya rindu jadi pemimpinnya. Nah. Ini bukan soal Sarah. Ya. Itu bukan Sarah. Ya. Sarah nanti kalau kita ngomongin Sarah nanti dimarahin Abraham, Mbak. Iya, Sarah. Ngomongin istrinya Abraham, Sarah. Iya, ngerti. Bercanda ya, kekasih Tuhan. Baik. Pak Japikir, kalau bicara tentang doa orang benar, tadi harus dengan sungguh-sungguh juga ya. Tadi dengan pertanyaan yang kita sendiri agak aneh dengan pola berpikir ya, untuk berdoa bahkan berpuasa untuk sesuatu yang tidak sudah tahu itu nggak benar gitu ya. Kadang-kadang kita terjebak di sana. Nah, bagaimana kalau kita berdoa puasa untuk sesuatu yang menurut kita itu baik begitu? Itu sebuah pelayanan, itu sebuah tujuannya baik, misalnya supaya keluarga bertobat atau bahkan sukunya tadi bertobat begitu. Apakah itu juga dianjurkan seperti itu atau bagaimana?
Loh, sebenarnya gini. Kan tadi Bapak bilang nggak Iya. boleh mendrive Tuhan. Ya, Tapi bagaimana dengan hal ini? sebenarnya gini. Jadi ada tanggung jawab kita yang Tuhan kasih. Makanya kita harus bertanya pelan-pelan dalam hati kita. Mengapa Tuhan menciptakan kita segambar dengan Dia? Itu pertanyaan penting. Ya. Kenapa Tuhan tidak menciptakan kita seperti yang lain? Yang tidak punya akal dan tidak punya budi. Kenapa Tuhan membuat kita segambar dengan Dia? Tentu ada yang Tuhan percayakan kepada kita. Ada tanggung jawab kita. Nah, saya ingin katakan begini. Hidup kita ini ada beberapa perjanjian. Waktu kita lahir baru, kita punya perjanjian dengan Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, aku adalah anak Tuhan. Tidak ada ilah yang lain yang aku punya kecuali Tuhan Yesus. Itu lahir baru. Itu janji lahir baru. Yang kedua, janji lembaga. Lembaga itu maksud saya gini. Ketika saya datang kepada Tuhan membawa seorang perempuan datang ke rumah Tuhan dan berkata begini, Tuhan, inilah yang menjadi pasangan hidupku seumur hidupku, tidak akan ada yang memisahkan kecuali maut. Di samping itu, kalau aku punya anak yang dikaruniakan Tuhan, aku akan membawanya kepada Tuhan. Itu perjanjian loh, janji kekal itu. Nah, perjanjian itu kan menjadi lembaga, janji lembaga. Lah, janji ini kan berarti punya anak, ada tanggung jawab. Tanggung jawab antara kita terhadap anak, tanggung jawab anak terhadap anak. Ya kan? Sama seperti saya, Lumban Raja. Karena kami adalah keturunan dari opung kami satu, maka ada tanggung jawab saya sebagai marga Lumban Raja yang harus bertanggung jawab secara rohani, karena opung kami sudah punya perjanjian kepada Tuhan bahwa kami harus dekat dengan Tuhan. Jadi sebagai tanggung jawab marga Lumban Raja, saya sebagai anak marga Lumban Raja, saya harus bertanggung jawab kepada mereka. Tanggung jawab saya apa? Minimal berdoa, minimal menyampaikan firman. Nah, kalau banyak anak-anak Tuhan, umpamanya kayak kami orang Batak, banyak orang Batak tidak masuk di kumpulannya, tidak masuk di marganya. Kenapa? Menghindar mendoakan marganya. Itu bodoh, itu namanya. Ya. Nih, Siapa yang dia tidak ngamuk sama orang Batak, bukan saya yang ngamuk loh ya. Siapa yang tidak mau menyelamatkan anak-anaknya, keluarganya? Itu loh perjanjian yang kedua. Perjanjian yang ketiga adalah perjanjian ibadah. Aku akan beribadah di Yerusalem kalau orang Yahuda, kalau mereka, ya kan? Tetapi kalau kita sekarang perjanjian ibadah kita di mana? Aku di GPPS Tengger. Itu kalau kita beribadah putar-putar keliling-keliling itu ndak ada kandangnya. Nah, perjanjianmu di mana kamu bertemu dengan Tuhan? Makanya ketika ketemu kalau kamu jemaat GPPS Tengger jam 6.15, perjanjianmu harus di gereja. Nah, itu ada beberapa perjanjian yang tidak pernah disadari orang. Hari ini saya ingin sadarkan saudara, kalau engkau punya istri, kau pernah punya perjanjian dengan dia kepada Tuhan dan anak-anak, itu loh. Perjanjian pribadi itu ada, perjanjian keluarga itu ada, perjanjian ibadah itu ada. Nah, itu penting. Makanya saya bilang, kalau tidak berdoa untuk orang lain itu salah. Dia lupa tanggung jawabnya. Jadi kalau saudaramu, keluargamu, familimu harus didoakan. Aku dari istri pun, karena itu istri saya adalah bagian saya, keluarga dari istri pun saya doakan. Harus didoakan. Bagian kapan Tuhan jawab doa kita, itu urusannya Tuhan. Urusannya Tuhan. Tapi kita punya bagian adalah punya tanggung jawab. Gitu. Baik, Pak Japikir, bisa disimpulkan dari perbincangan kita pagi hari ini dan silakan tutup dalam doa. Iya, saya ingin sampaikan satu hal saja. Doa orang benar yang dijawab oleh Tuhan. Doa orang bersalah itu jelas. Yesaya 59 berkata, bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk mendengar, bukan kurang tajam pendengarannya untuk mendengar, tetapi yang menjadi pemisah antara engkau dengan Tuhan adalah pelanggaran dan dosa. Jelas, doa orang yang tidak benar tidak pernah dijawab oleh Tuhan. Orang benar itu juga perlu sungguh-sungguh berdoa, bila penting sampai mencurahkan air mata, sebagai bukti tanda bahwa kita hanya berharap kepada Tuhan, bukan bersandar kepada akal dan pikiran kita. Pagi hari ini kiranya semua pendengar mendengarkan apa yang saya sampaikan ini. Jangan
PHP diri dengan hal-hal yang palsu. Tapi buatlah dirimu diberkati oleh Tuhan dengan cara berpikir yang benar, dengan cara berpikir firman Tuhan menyeluruh, jangan satu ayat tok diambil. Jadi kita harus berdoa dalam kondisi yang benar dulu, bertobat dulu, kembalikan posisi kepada Tuhan, maka kita akan didengar oleh Tuhan. Ya. Baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur perbincangan hari ini. Kami ingin ini tidak hanya sekedar perbincangan, tetapi menjadi darah dan daging di dalam tubuh kami yang selalu mengalir di seluruh kehidupan kami, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapa, di tengah-tengah masalah yang banyak ini, kami ingin berdoa buat bangsa dan negara kami Republik Indonesia, supaya banyak anak-anak Tuhan yang berdoa dengan benar untuk bisa menolong kami menyelesaikan masalah bangsa dan negara kami ini. Dan kami percaya 2-3 orang sepakat berdoa, Tuhan mendengar doa kami. Saya percaya bukan hanya 2 dan 3 orang benar di bangsa kami ini yang hari ini kami ajak berdoa buat bangsa kami. Bapa, dengarlah doa kami dan jawablah setiap doa kami. Kiranya wabah corona ini Tuhan selesaikan dengan baik dan kami boleh beribadah kembali, anak-anak Tuhan kembali beribadah di gereja, dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa, kami percaya anugerah-Mu dan dengar doa kami. Kami khusus berdoa buat Radio Sangkakala ini. Tuhan tolong, Tuhan memberkati supaya menjadi sarana penting bagi pemberitaan firman Tuhan yang benar untuk seluruh sidang jemaat-Mu, bagi orang-orang yang belum pernah menerima Yesus. Tuhan tolong, kami berdoa buat bangsa ini, Tuhan memberkati mulai dari presiden kami sampai ke pemerintah daerah. Tuhan tolong supaya mereka sehati sepikir dalam membawa bangsa kami ini diberkati oleh Tuhan. Ya Bapa, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Kami doakan seluruh pendengar, kiranya Tuhan memberkati mereka dan membuat hati mereka takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Seluruh staf di tempat ini, ya Wahyu juga Tuhan tolong, Tuhan memberkati dia, kesehatan, pemeliharaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pak Japikir, terima kasih juga sudah menjadi berkat pagi hari ini. Terima Tuhan kasih, berkati, Pak. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan yang sama datang dari Ibu Ana di desa Ngelebak Bareng untuk Bapak. Terima kasih Pak, firman-Nya memberkati kami yang ada di desa, di Dusun Bongso katanya Pak. Kiranya Bapak dan keluarga terus dipakai sebagai alat Tuhan untuk menjelaskan kami yang kurang mengerti firman-Nya. Amin. Amin. Shalom, Tuhan berkati. Baik. Bisa juga dilihat di YouTube saya khotbah-khotbah Ya, saya. cari namanya Pak Nama Japikir. saya Japikir Lumban Raja. Oke, Ya. itu nama yang jarang, pasti Ya. ketemu kekasih. ada beberapa. Ada ya, Pak, ya? Ada beberapa Oh, karena ya mungkin dia teringat dengan zaman biyen. Tapi kalau Japikir Lumban Raja cuma satu. Oke, baik, tidak ada yang lain ya. Ya, tidak ada Baik, yang lain. kekasih Tuhan, sudah kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi. Kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada, pastikan bahwa kita hidup benar di hadapan Tuhan. Karena janji Tuhan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saya Wahyu Widiawati pamit undur, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.